Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. FIFA mengumumkan 11 pemain terbaik yang sebelumnya dipilih dengan mekanisme voting dari para pemilik suara. Penghargaan yang disebut sebagai FIFA Men's World 11 ini diumumkan di malam penghargaan FIFA The Best Award pada Selasa 28 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Acara FIFA The Best adalah agenda tahunan resmi FIFA. Ajang ini mirip dengan Ballon d'Or, yaitu penentuan pemain terbaik, tim terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik, dan banyak kategori lainnya di dunia sepak bola dalam rentang 1 tahun terakhir. Nah, kali ini penghargaan The Best FIFA dipengaruhi oleh ajang Piala Dunia 2022. Turnamen 4 tahunan penuh gengsi itu diselenggarakan di Qatar pada November sampai Desember tahun lalu. Oleh karena itu, Lionel Messi berhasil masuk ke dalam tim utama setelah membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Penampilan impresi pemain sebelum ajang Piala Dunia 2022 pun berhasil menempatkan Erling Haaland di daftar FIFA Pro World 11 2023. Berikut ini starting line-up-nya. Erik ten Hag dikabarkan sedang dilema dengan para pemainnya meski pihaknya berhasil sabet gelar juara Carabao Cup setelah menundukkan Newcastle. Dilemanya tersebut adalah seputaran dua nama, yaitu Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot, di mana kedua pemain ini memang tampil memukau pada laga final kali ini. Atas dasar hal tersebut, tidak ayal bahwa Erik ten Hag sedikit kebingungan dengan pemain yang harus ia pasang dengan keduanya yang memiliki kelebihan tersendiri. Sebenarnya, gaya permainan dari Diogo Dalot mungkin akan lebih cocok untuk taktik yang ingin Erik ten Hag implementasikan dalam penyerangan. Namun dalam hal segi bertahan, Aaron Wan-Bissaka terbilang jauh lebih unggul, terutama dalam duel 1 lawan 1 melawan penyerang musuh. Dengan begitu, kedua pemain memiliki gaya permainan berbeda. Namun jika dilihat lebih seksama, sepertinya Diogo Dalot adalah pemain yang lebih cocok. Niat Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengakuisisi Manchester United bukan setengah-setengah, tapi dia ingin mengontrol penuh The Red Devils. Keluarga Glazer dikabarkan menjual klub senilai 5 miliar pound sterling. Namun, menurut spekulasi yang beredar, keluarga Glazer masih ingin berinvestasi di Old Trafford, walau hanya dengan saham minoritas agar mereka masih memiliki kuasa di klub. Sontak, paket penawaran keluarga Glazer ini ditolak mentah-mentah Sheikh Jassim, yang sedari awal ingin mengakuisisi penuh Man United tanpa ada intervensi saham-saham minoritas dari pihak lain. Menurut CBS Sport, pendekatan yang dilakukan keluarga Glazer pada Sheikh Jassim dianggap ngelunjak. Media itu menyebut bahwa Sheikh Jassim teguh dengan pendiriannya, pengambilan alihan penuh atau tidak sama sekali. Erik ten Hag rupanya mengagumi legenda Manchester United Sir Alex Ferguson. Keduanya kerap bertemu dan makan malam bersama. Erik ten Hag sukses meraih trofi pertamanya bersama MU. Pelatih asal Belanda itu berhasil mempersembahkan titel Piala Liga Inggris untuk Setan Merah. Kesuksesan itu sekaligus mengakhiri puasa gelar 6 tahun MU. Erik ten Hag pun banjir pujian karena berhasil mempersembahkan piala pada musim pertamanya membesut Harry Maguire CS. Sir Alex Ferguson menjadi salah satu petinggi MU yang menyanjung Erik ten Hag. Manajer tersukses sepanjang masa klub itu menghampiri dan memeluk Erik ten Hag di lorong Stadion Wembley usai final Piala Liga Inggris. Usut punya usut, Erik ten Hag punya memiliki hubungan dekat dengan Sir Alex Ferguson. Mantan pelatih Ajax tersebut tidak sungkan menjadikan seniornya itu sebagai panutan di Old Trafford. Fans Real Madrid telah mengetahui bahwa Casemiro adalah salah satu pemain terbaik di planet ini sejak lama.
Dan sekarang supporter Manchester United juga sudah menyadarinya selama 6 bulan terakhir ini. Pasalnya gelandang asal Brazil itu telah sepenuhnya mengubah penampilan MU. Tim besutan Erik ten Hag terlihat seperti penantang gelar entah dari mana. Manchester United juga sudah mengakhiri penantian panjang mereka selama setengah dekade untuk mendapatkan trofi dengan memenangkan trofi Carabao Cup. Dan Casemiro berada di tengah-tengah itu. Semua tampil luar biasa dan mencetak gol pembuka di laga final. MU tentu senang karena sudah menandatangani Casemiro di musim panas. Dana yang dikeluarkan memang cukup besar untuk seseorang yang melewati ulang tahunnya yang ke-30. Tetapi bintang Brazil itu sangat berharga dari lebih dari itu. Dan dia menunjukkannya di Inggris. Di sisi lain, sepertinya Casemiro juga terkesan dengan tingkat persaingan di Liga Inggris. Seperti dilansir situs resmi Manchester United, dia mengatakan dalam video eksklusif tim viewer, "Ya, jujur saja ini berbeda, terutama karena keadaan yang berbeda, seperti intensitas permainan di sini. Saya tidak mencoba meremehkan La Liga, tetapi permainan di sini jauh lebih sulit, ada lebih banyak transisi." Rupanya komentar Casemiro tersebut tidak disukai penggemar Real Madrid. Mereka tidak suka tentang pertandingan di Liga Inggris yang jauh lebih sulit daripada La Liga. Mereka melihat beberapa bintang datang dari Liga Inggris dan berjuang keras di La Liga di masa lalu. Beberapa nama tersebut adalah Philippe Coutinho dan Eden Hazard. Manchester United akhirnya mengakhiri puasa gelar usai juara Carabao Cup. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, tidak tahan untuk tidak meledek rival sekotanya itu. Guardiola mengejek MU karena sudah belanja pemain sebesar 685 juta pound sterling selama 5 tahun sebelum menjadi juara Piala Liga Inggris, lebih banyak dari Manchester City, yaitu 660 juta pound sterling. Sementara Manchester City sukses memperebutkan 9 titel juara utama termasuk 4 gelar Premier League dalam jangka waktu yang sama. Saat ditanya apakah kemenangan atas Newcastle United menandai bahwa MU sudah kembali jalur kompetitif, Guardiola menjawab, "Jika mereka belanja sedikit lagi, iya, itu karena mereka tidak belanjakan." Celutuk dia dikutip The Guardian. Erik ten Hag berhasil mengeluarkan magisnya dengan mengubah MU menjadi tim pemenang. Magis itu terbukti dengan trofi Piala Carabao yang diangkat Erik ten Hag pada Minggu 26 Februari 2023. Gary Neville tidak ragu untuk memuji pekerjaan apik Erik ten Hag di Old Trafford. Pasalnya, Gary Neville merasa Erik ten Hag mampu mengubah para pemain buruk menjadi pemain yang lebih baik di tangannya. Gary Neville menilai beberapa pemain yang sudah bertahun-tahun di Old Trafford sudah tidak pantas membela MU. Namun berkat kerasnya asuhan Erik ten Hag, para pemain tersebut mampu berkembang dan mengeluarkan versi terbaiknya musim ini. Entah apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag hingga MU menampilkan permainan atraktif sejauh ini. Namun Gary Neville berasumsi bahwa semuanya berakar dari menghilangkan aib yang selama ini bersarang di Old Trafford. Aib tersebut adalah beberapa pemain yang dianggap tidak layak untuk memperkuat MU. Selain itu, predikat aib juga disematkan bagi para pemain yang tidak sepenuh hati bersama MU dan hanya bermain untuk dirinya sendiri. Berapa hadiah uang yang didapat MU usai juara Carabao Cup 2022-2023? Ternyata uang yang didapat Manchester United tidak cukup untuk membayar gaji Marcus Rashford selama 1 pekan. Gelar Carabao Cup 2022-2023 menjadi momen penting bagi MU sebab Setan Merah sudah lama tidak mengangkat trofi. Terakhir mereka meraih gelar juara terjadi pada 2017 bersama Jose Mourinho. Namun di balik pentingnya arti trofi Carabao Cup, tidak banyak pundi uang yang dikumpulkan United dari sukses ini. Dikutip dari Mirror, United hanya meraih hadiah uang senilai 100.000 pound sterling atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Jumlah itu bisa dikatakan sangat kecil untuk tim seperti United. Sebagai perbandingan, gaji Marcus Rashford dalam 1 pekan mencapai 200.000 pound sterling. Legenda MU Roy Keane memuji pekerjaan Erik ten Hag musim ini. Roy Keane menilai Erik ten Hag mampu menjadi malaikat di tengah krisis yang melanda The Red Devils sepeninggalan Sir Alex Ferguson.
Roy Keane menilai apa yang dilakukan Erik ten Hag selama lebih dari separuh musim 2022-2023 sangat luar biasa. Roy Keane merasa Erik ten Hag sejauh ini berhasil mengeluarkan MU dari krisis yang mereka alami. Menurut Roy Keane, antar pemain MU memiliki masalah di luar dan di dalam lapangan selama beberapa tahun terakhir. Roy Keane bahkan menyebut bahwa sebelum di masa tersebut, MU bermain bukan sebagai sebuah tim. Roy Keane melihat arah dari pekerjaan Erik ten Hag di MU sudah di jalur yang benar. Roy Keane merasa saat ini para pemain Erik ten Hag mengetahui arti dari bermain bagi The Red Devils. Menurut Roy Keane, setiap pemain MU harus memiliki rasa ingin menang di setiap laga dan berakhir menjadi juara. Gelar Piala Carabao Cup dan kemenangan melawan Barcelona menjadi bukti tumbuhnya rasa tersebut berkat kehadiran Erik ten Hag. Harry Maguire melakukan aksi yang bisa dicap kontroversial di final Carabao Cup, sebab kapten MU itu tidak menyalami atau menengok salah satu pemilik klub, yakni keluarga Glazer. Harry Maguire mengenakan ban kapten dan memimpin skuad MU naik tangga Stadion Wembley untuk menerima trofi. Bersama Bruno Fernandes, Maguire jadi pemain yang kemudian mengangkat trofi Carabao Cup pertama kali. Nah, dalam perjalanan dari tangga hingga mengangkat trofi, ada satu momen penting yang dilakukan Harry Maguire. Pemain 29 tahun itu tidak melihat dan menyalami pemilik United, yakni Avram Glazer. Awalnya, Harry Maguire terlihat berpelukan dan bicara dengan Richard Arnold sebagai CEO klub. Di samping Arnold, berdiri Avram Glazer. Dia asyik bertepuk tangan dan sempat melihat ke bawah ke arah Harry Maguire berjalan. Nah, Maguire melewatkan begitu saja tatapan Glazer. Dia berjalan dan sama sekali tidak melihat Avram Glazer. Tanpa bersalaman dan salah satu pemilik klub, Maguire melenggang ke tempat penyerahan trofi Carabao Cup.